Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Tottenham Hotspur versus Manchester United yang akan berduel dalam pertandingan pekan kedua Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini gue akan ngobrolin momen kontroversial Manchester United, debut lezat Maddison, Casemiro tertidur, head-to-head prediksi susunan pemain, MU bawa jimat Jaguar serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Tottenham Hotspur dan Manchester United menjalani nasib sedikit berbeda guys pada pekan pembuka Premier League, di mana Spurs bermain seri 2 sama versus Brentford, sedangkan Man United mengamankan kemenangan 1-0 atas Wolves. Namun, 3 poin di Old Trafford membuat Manchester United ramai diperbincangkan dan dicap sebagai klub Manchester United. Kenapa guys? Jadi pada masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-90+7, kiper United Andre Onana mencoba memotong bola di kotak penalti. Namun karena pergerakannya terlambat, Onana malah terlihat menghantam pemain Wolves, Sasa Kaladzic, dan gagal berebut bola. Pelatih Wolves, Gary O'Neill pun melakukan protes dan meminta timnya diberi penalti. Akan tetapi, O'Neill malah menerima kartu kuning dan VAR meloloskan United dari penalti. Menurut laporan dari reporter BBC Sport, Simon Stone, Gary O'Neill mengatakan bahwa sesudah laga kontra United bertemu dengan John Moss yang merupakan manager of the Premier League's elite group of officials. O'Neill menyatakan bahwa John Moss meminta maaf, mengakui Wolves semestinya mendapat penalti dan menilai wasit jelas melakukan kesalahan. Buntut dari kejadian kontroversial dalam partai Manchester United versus Wolverhampton Wanderers adalah Premier League tidak memilih wasit Simon Hooper, VAR official Michael Salisbury, dan VAR assistant Richard West untuk bertugas dalam pertandingan pekan kedua guys. Menurut lo, apakah Man United memang sering diuntungkan oleh VAR dan pantas disebut Manchester United guys? Terlepas dari itu, Man United tentu akan mendapat ujian berat di markas Tottenham Hotspur karena sang tuan rumah begitu agresif. Pada pekan pertama Premier League guys, Spurs merupakan tim terbanyak nomor 5 dalam melancarkan tembakan. Sekarang kita bahas Tottenham Hotspur guys. Son Heung-min sudah menjalani debut sebagai kapten Spurs dengan hasil yang cukup oke guys. Atau memble sih, karena Son diganti menit ke-74 guys. Sama seperti ketika di pramusim, Son Heung-min dan kawan-kawan tampil sangat menyerang dengan melontarkan berbagai tembakan dari beragam sisi. Dari laga kontra Brentford, kita bisa melihat bahwa James Maddison yang berposisi sebagai gelandang serang menjadi pusat permainan Spurs, khususnya ketika menyerang. Umpan-umpan kunci Maddison sangat vital, di mana berujung 2 assist, bahkan ada satu operan terobosan Maddison ke Richarlison yang nyaris berbuah gol, tetapi sepakan kaki kanan Richarlison dari dalam kotak terlarang masih bisa ditepis Mark Vreken. Namun, Spurs juga memiliki celah yang mengang lebar jantung pertahanan guys. Contohnya saja saat Van de Ven gagal menutup pergerakan Mbeumo di tepi kotak penalti, Mbeumo kemudian melepaskan tembakan akurat ke gawang sehingga membuat Vicario melakukan penyelamatan pertama dalam duel Brentford versus Spurs. Lalu pada gol kedua Brentford yang dicetak oleh Yoane Wissa setelah memaksimalkan umpan datar Rico Henry, terlihat jelas kalau sisi kanan pertahanan Spurs sangat rawan guys. Emerson Royal kalah adu lari dengan Henry dan Wissa berdiri bebas di dalam kotak penalti meskipun di sana ada 4 pemain belakang Spurs. Emerson kembali kalah adu lari guys dengan Henry untuk kedua kalinya pada menit ke-45+10 yang membuat sang wingback kiri Brentford dengan nyaman mengirim umpan ke tengah kotak penalti. Nasib mujur masih menaungi Spurs karena sontekan kaki kanan Mbeumo sedikit melenceng di atas gawang Vicario. Gue menantikan Richarlison dan Son Heung-min tampil lebih beringas seperti Maddison ketika menjamu Manchester United. Sekarang kita bahas Manchester United guys. United memang menang 1-0, tetapi secara keseluruhan permainan anak asuh Ten Hag masih butuh banyak perbaikan ya guys. Bruno Fernandes bolak-balik dikerjain sama Matheus Nunes, Pedro Neto, dan Matheus Cunha yang rutin mengelabui pemain-pemain Man United. Secara total, ketiga pemain Wolves ini mencatatkan 13 gocekan di Theatre of Dreams. Penampilan gelandang bertahan United, Casemiro juga menjadi sorotan di mana dia terlihat lambat, tidak prima, sering kalah duel, dan membuat keputusan yang jelek.
Casemiro hanya memenangi 2 ground duels dari total 12 upaya. Artinya persentase keberhasilannya hanya 17%. Padahal di Premier League musim lalu, Casemiro memenangi 52% ground duels. Beruntung Manchester United masih memiliki Andre Onana sebagai tembok terakhir. Onana tercatat melakukan 6 penyelamatan dalam partai debutnya berseragam United. Akan tetapi guys, Onana masih perlu meningkatkan akurasi passingnya karena saat kontra Wolves cuma 26 yang mengarah akurat dari 38 percobaan alias persentase keberhasilan sekadar 68%. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes yang masing-masing berkontribusi untuk 1 gol dan 1 assist Man United saat jumpa Spurs di Liga Inggris musim lalu juga mesti mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar bisa mengamankan poin dari Tottenham Hotspur Stadium. Sekarang kita ngobrolin head to head nih guys. Ada fun fact nih guys. Tottenham Hotspur itu nggak pernah bisa mengalahkan Manchester United loh ketika main di Tottenham Hotspur Stadium. Dari 4 perjumpaan terakhir versus Man United di Stadion baru Spurs ini, The Lily Whites 2 kali mendapat hasil seri dan menelan 2 kekalahan. Tottenham Hotspur terakhir kali bisa mengalahkan Manchester United dalam laga kandang ketika beraksi di Stadion Lama White Hart Lane pada Mei 2017 dan saat memijam Stadion Wembley karena Tottenham Hotspur Stadium sedang dibangun pada Februari 2018. Kepergian Harry Kane pada bursa transfer musim panas 2023 ke Bayern Munchen juga menjadi momen menyakitkan bagi Spurs ya guys. Apalagi sejak musim 2014-2015, Kane rutin menciptakan rata-rata 23 gol per musim untuk Spurs di Premier League. Dengan mengandalkan Richarlison untuk menggantikan tugas Kane dan peran baru Ahmed Postecoglou di kursi pelatih, The Lily Whites pastinya butuh waktu beradaptasi guys. Di sisi lain, fans Manchester United juga sedang menunggu kontribusi nyata dari 2 pembelian termahal pada bursa transfer musim panas ini, Rasmus Højlund dan Mason Mount. Højlund dan Mount membuat Man United merogoh kocek hingga 139,2 juta euro atau setara dengan 2,32 triliun rupiah. Harapan besar ada di pundak striker berusia 20 tahun dan gelandang berumur 24 tahun tersebut. Sekarang kita bahas starting lineup nih guys. Tottenham Hotspur masih akan kehilangan gelandang tangguh Ndombele cedera otot dan bek tengah Christian Romero cedera kepala. Ndombele sudah berlatih bersama tim tetapi masih kurang bugar karena dia juga tidak ikut pramusim guys. Sedangkan Romero mesti mengikuti protokol untuk beristirahat setelah mengalami benturan di kepala. Pemain-pemain Spurs lainnya yang juga absen adalah winger Bryan Gil cedera pangkal paha, gelandang Rodrigo Bentancur cedera lutut, dan bek kiri Ryan Sessegnon cedera hamstring. Adapun di kubu Manchester United, bek tengah Lisandro Martinez diragukan tampil karena cedera ankle. Dia mengalami sedikit masalah pada bagian tendon. Striker anyar United, Rasmus Højlund juga masih pemulihan cedera punggung guys. Kemungkinan tercepat Højlund untuk membela The Red Devils pada akhir Agustus 2023. Sekarang gue coba prediksi susunan pemain Tottenham Hotspur versus Manchester United ya guys. Kita mulai dari Tottenham Hotspur guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di kiper ada Vicario, bek kanan Emerson, bek tengah Sanchez dan Van de Ven, dan bek kiri Udogie. Lalu 2 gelandang ada Skip dan Bissouma. Ada winger serta gelandang serang Kulusevski, Maddison dan Son, serta penyerang tunggal Richarlison. Lanjut ke kubu Manchester United guys, menurut gue mereka akan menggunakan taktik yang sama dengan Spurs 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Onana, bek kanan Wan-Bissaka, duet bek tengah Martinez dan Varane, serta bek kiri Shaw. 2 gelandang ada Casemiro dan Mount. Lalu di winger ada Anthony Garnacho serta gelandang serang Fernandes dan penyerang tunggal Marcus Rashford. Kita masuk ke kesimpulan ya guys. Tottenham Hotspur menurut gue akan mendominasi jalannya pertandingan guys karena berdasarkan pengamatan pada match versus Brentford, kualitas operan Spurs sangat rapi guys. Bahkan Spurs mampu mengalirkan 711 operan. Catatan tersebut tertinggi kedua di Premier League 2023-2024, cuma berada di bawah Arsenal yang menjalankan 769 operan. Adapun Manchester United yang bermain di kandang sendiri dan meladeni Wolves yang hampir selalu mengandalkan serangan balik, United hanya mengalirkan 465 operan.
Namun, gue memperkirakan duel Spurs dan United akan berjalan terbuka dan memperbesar kans terciptanya banyak gol. Ditambah lagi, Erik ten Hag selalu sukses membuat pasukan dan mengukir gol ketika 4 kali jumpa Spurs baik saat masih di Ajax maupun sekarang di Man United. Kuncian penutup tentu saja si jimat Jaguar Andre Onana. BTW ada yang tahukah guys kenapa foto Twitter Onana gendong Jaguar ya? Oke, prediksi Tottenham Hotspur versus Manchester United dari gue, tim tamu akan membawa pulang 3 poin dengan kemenangan 3-2. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan atau justru menjagokan Tottenham Hotspur yang akan meraih 3 poin di hadapan para supporternya? Coba kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.